Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Lestari dengan NIM terakhir 036. Saya dari program studi manajemen Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan izin usaha. Baik, pengertian izin usaha yaitu surat izin usaha adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa usaha Anda legal dan terdaftar di sistem pemerintah. Legalitas ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan membuka pintu bagi banyak peluang bisnis. Selain itu, usaha juga menjadi sangat penting jika ingin mengakses layanan keuangan, mengikuti tender, atau memasarkan produk di platform digital resmi. Pentingnya izin usaha. Memiliki surat izin usaha memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bisnis lebih mudah berkembang karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas, mengikuti pelatihan atau program UMKM dari pemerintah, hingga mengakses pinjaman modal usaha. Selanjutnya, jenis izin usaha. Yang pertama ada NIB, nomor induk berusaha. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan izin berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Yang kedua, SIUI atau Surat Izin Usaha Industri. SIUI adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha di bidang perdagangan. Yang ketiga, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, yaitu izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha di bidang perdagangan. Dan yang terakhir, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu izin yang diperlukan untuk memproduksi atau mengedarkan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Tahapan pengurusan izin usaha. Yang pertama, melakukan pendaftaran. Silakan mengunjungi situs resmi OSS. Lalu, pilih menu daftar. Kemudian, diminta untuk mengisi data pribadi seperti nomor identitas, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Pastikan data yang diisi lengkap dan benar. Selanjutnya, melakukan verifikasi akun setelah formulir pendaftaran terisi lengkap. Berikutnya, tekan tombol submit. Sistem OSS akan mengirimkan tautan verifikasi akun pada alamat email yang telah didaftarkan. Dalam email dapat menerima informasi username dan password, login akun dan pengisian data usaha. Berikut langkah-langkah mengisi data usaha pada situs pendaftaran SIUP. Gunakan data username dan password untuk login. Muncul formulir pengisian data usaha. Isi data usaha secara lengkap dan benar. Pemilik usaha perusahaan yang berbentuk PT. Pengisian data dilakukan dengan cara menyalin dari AHU Online. AHU Online adalah situs yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemilik usaha berbentuk perseorangan, koperasi, atau CV perlu melakukan pengisian data secara manual. Data usaha yang harus diisi mencakup informasi data perusahaan, rencana
penggunaan tenaga kerja, nilai investasi, kepemilikan modal, pemegang saham, dan lain sebagainya. Setelah data terisi lengkap, silakan menuju menu permohonan berusaha, pilih akta. Pada notifikasi terkait informasi validasi KSWP dan NPWP, pilih proses. Kemudian akan dialihkan ke halaman baru untuk memastikan bahwa data terkait akta pendirian perusahaan dan kelengkapan data telah benar. Menuju halaman komitmen izin usaha. Anda harus mencentang izin yang diperlukan. Lakukan hal yang sama pada halaman komitmen izin komersial. Kemudian sesuaikan output. Dan terakhir, penerbitan NIB. Ketika semua langkah di atas selesai, sistem OSS akan menerbitkan NIB untuk Anda. Selain itu, juga akan mendapatkan dokumen pendaftaran terkait bersamaan dengan penerbitan NIB. Nah, slide selanjutnya ini yaitu contoh surat izin usaha NIB. Contoh kasus sederhana perizinan usaha, yaitu perizinan usaha kedai kopi aroma pagi. Budi ingin membuka sebuah kedai kopi bernama Aroma Pagi di kota Surabaya. Kedai tersebut akan menjual berbagai jenis minuman kopi dan makanan ringan. Sebelum menjalankan usahanya, Budi harus mengurus perizinan usaha agar kegiatan usahanya legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, permasalahannya yaitu Budi belum memiliki izin usaha atau belum mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendirikan kedai kopi secara resmi. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan alamat usaha. 2. Mendaftarkan usaha melalui sistem online OSS untuk memperoleh nomor induk perusahaan NIB. Yang ketiga, mengisi data usaha seperti nama usaha, bidang usaha, dan lokasi usaha. Yang keempat, mengajukan perizinan yang diperlukan sesuai jenis usaha makanan dan minuman. Memenuhi persyaratan tambahan seperti sertifikat atau izin lingkungan jika diperlukan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, Budi memperoleh NIB dan izin usaha, sehingga kedai kopi dapat beroperasi secara legal. Nah, hasilnya setelah mendapatkan perizinan usaha, kedai kopi Aroma Pagi dapat beroperasi secara resmi. Selain itu, usaha tersebut lebih mudah menjalin kerjasama dengan pemasok, mengajukan pinjaman modal ke bank, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi, kesimpulan dari contoh kasus ini, perizinan usaha adalah langkah penting sebelum memulai kegiatan bisnis. Dengan memiliki izin usaha yang lengkap, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal.
memperoleh lindungan hukum, dan mendukung perkembangan usaha di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.